kedua Vincent yang terkasih, yang paling berbahagia, Amo Omega, balik ke Amo Osela. Saya diminta untuk memberikan 1-2 refleksi oleh Amo Ruby, Amo Omega. Mungkin karena dia tahu saya pasti khotbahnya singkat. Kedua, mungkin karena saya sangat dekat dengan mama saya di Belutu dan juga dekat dengan Amo Omega. Jadi khotbah ini tidak terlalu panjang, silakan yang mau tidur, tidurlah. Saya Vikaris Yudisial Wakil Uskup Urusan Hukum di Keuskupan Atambua, Dili, Bau-Kau, dan Maliana. Ibu bapak, saudara-saudara yang terkasih, rekan-rekan imam, bruder, suster, frater, umat Allah yang terkasih. Dahulu kala, di suatu senja yang cerah, di sebuah dusun terpencil, jauh dari kebisingan dan hiruk-pikuk kehidupan kota, muncullah dari hutan seekor rusa jantan yang tambun. Melihat itu, seekor anjing kampung terperanjat dari tidurnya, langsung menggonggong sambil mengejarnya. Rusa itu berlari sekuat tenaga agar tidak dimangsa oleh anjing itu. Sambil berlari, mata anjing itu terus mengarah pada rusa itu dan mengikuti gerak langkah rusa itu. Gonggongan anjing ini semakin keras. Rusa makin takut, semakin cepat berlari melewati kampung-kampung sekitarnya. Banyak anjing lain di sekitar kampung itu juga mendengar gonggongan anjing itu dan mulai ikut berlari sambil menggonggong, dan makin lama makin banyak anjing ikut mengejar. Anjing-anjing itu berlari mengikuti suara anjing pertama, dan hanya 1 atau 2 ekor saja yang melihat rusanya. Sedangkan kebanyakan anjing cuma berlari sambil menggonggong tanpa melihat apa yang dikejar. Makin lama anjing-anjing itu lelah dan hanya ikut-ikutan menggonggong dan terus berlari mengikuti seorang anjing di depannya sambil mengejar anjing-anjing itu. Akhirnya karena tidak melihat apa yang dikejar, banyak anjing itu lalu berhenti berlari. Mereka asal ikut gonggongan anjing lain tanpa tahu apa yang dikejar. Hanya anjing yang fokus matanya pada rusa dan tekun mengejar, mereka inilah yang akhirnya menangkap rusa buruannya. Sedangkan banyak anjing yang lain yang hanya ikut ramai dan tidak tahu dan melihat apa yang dikejar, mereka lah yang akhirnya berhenti di tengah jalan. Anjing-anjing itu gagal fokus dan akhirnya gagal mencapai tujuannya. Ibu bapak, saudara-saudara, perjalanan melewati beberapa kota di dusun di timur, terlihat baliho bergambar atau ada foto-foto pria dan wanita, calon-calon pemimpin masa depan. Foto-foto mereka tergantung bahkan di pinggir jalan, di pohon-pohon, lainnya sudah robek diterjang angin. Di radio, surat kabar atau koran, dan TV muncul, baik muka-muka lama maupun muka baru. Masyarakat kota dan desa ikut ramai, adu nasib, kejar target, kejar suara. Akan banyak yang letih sempoyongan setelah hari H. Ibu bapak, saudara-saudara, ibarat cerita anjing dan rusa yang lelah. Bukan hanya rusanya saja yang lelah, tetapi juga anjing-anjing yang menggonggong dan berlari buta mengejar sesuatu yang tak dilihat dan tak diketahuinya. Sore hari ini bukan cerita tentang
anjing buta dan pemilu atau masyarakat yang buta mengejar sesuatu. Ibu bapak, saudara-saudari, adalah seorang bernama Robertus Kosat, SVD. Orang Kupang bilang, Takuju sudah melewati 25 tahun imamat. Berawal dari suatu sapaan Sang Pencipta, engkau berarti di mataku. Sang Pencinta jatuh hati pada Robi Kosat, Amu Ubi Osela mengatakan Hau Hadomi O. Rupanya mata dan hati Robi Kosat terpaut dan terpatri juga pada dia yang dicari dan dikejarnya dalam hidupnya. Semakin mengikuti yang memanggilnya, sang imam selalu yakin akan kata-kata ini. Janganlah takut, aku telah menebus engkau. Aku menyertai engkau melewati sungai-sungai dan tidak dihanyutkan, melewati api namun tak hangus terbakar. Yang dikejar Amu-Robi memperkenalkan diri dalam kata Nabi Yesaya, Akulah Tuhan Allahmu. Robi Kosat hanya berarti karena ia mengikuti Tuhan untuk menjadi imamnya. 25 tahun kali 365 hari, 300 bulan, 9.125 misa, ditambah misa-misa lain di luar hari-hari biasa. Mewartakan sabda dan memimpin umat serta terlibat dalam kegiatan sosial. Pasti lebih dari 10.000 misa untuk keselamatan umat dan ribuan kali memberkati umatnya, mendengarkan sakramen pengakuan, mempermandikan ribuan anak, mengurapi orang sakit, menyanyi dan menangis bersama umatnya. Sudah ratusan ribu umat yang mendengarkan pewartaan sabda Allah dan menerima komuni kudus serta pengurapan sakramen orang sakit dari Amu-Robi Kosat, baik di sini, di Timor Leste, di Afrika, di Filipina, atau di tempat-tempat lain. Kata-kata Tuhan benar, nyata dalam hidup Amu-Robi. Engkau berarti di mataku. Ini bukan nilai perak lagi. Ini sudah bernilai emas di hadapan Tuhan. Amu-Robi berlarilah terus bersama dia. Tetaplah fokus. Langkahmu masih di jalur yang benar. Masih seperti yang dulu 25 tahun yang lalu, Osela. Bagi umat beriman, kata-kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius hari ini sungguh menyentuh hati kita. Bukan saja untuk Amu-Robi. Yesus berkata, seorang murid tidak lebih dari gurunya. Begitu juga seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Kata-kata ini bisa menakutkan Amu-Robi dan semua. Kita patut bertanya, mengapa Yesus bicara begitu? Karena Yesus tahu nasib kehidupan umatnya, bahwa umatnya akan dianiaya seperti yang dialami oleh Yesus guru dan tuannya. Musuh Tuhan Yesus adalah iblis atau setan. Para murid harus berjuang melawan setan dan pengaruhnya yang jahat setiap saat, yang mempengaruhi manusia untuk jauh dari Tuhan. Amu-Robi tadi dalam kata pembukaan mengatakan melewati suka dan duka. Amu-Robi mengalami situasi yang sulit dalam perjalanan 25 tahun hidup di Afrika. Dia di sana ada singa, harimau. Di Timor Leste ada buaya. Amu-Robi pernah mengatakan kepada mama, kemudian berita itu bocor sampai di saya. Amu-Robi mengatakan, mama, keluar dari mulut singa, masuk mulut buaya. Karena Amu-Robi datang mau ke Timor Leste, saya profesor bilang,
Robi satu saja, gunting rambut atau tinggal di timur barat. Dan rupanya dia takut, dia beritahu mama, saya masuk mulut singa. Dia taat. Aku tahu, kamu Robi banyak kali mendapat cibiran bibir dari orang-orang lain, dari komunitasnya. Tidak selalu menyenangkan. Ada iri hati, ada bisik-bisik yang tidak enak. Tapi Robi melewatinya. Bisikan Tuhan, hauhadomi o. Itu bilang apa Robi? Bilang oktokosat. Robi bilang oktokosat hauhadomi o. Engkau berharga di mataku, aku mencintaimu. Yesus melihat tantangan untuk para murid dan mendorong murid-murid untuk menghadapi tantangan itu. Umat Kristiani mengalami banyak penganiayaan serta penderitaan di banyak negara di dunia ini. Banyak umat Kristiani juga mengalami kemunduran dalam penghayatan iman. Bahkan ribuan umat Kristiani di Jerman dan negara barat lainnya meninggalkan iman Katoliknya. Tidak menerima komuni kudus. Sebab lebih dari 522.821 umat Kristiani di Jerman tahun 2022 meninggalkan gereja di Jerman dan juga meninggalkan imannya. Hal ini diakibatkan oleh adanya pengaruh yang tidak baik, yaitu banyak hal, tapi yang pertama adalah materialisme dan hedonisme. Manusia menyembah bukan Sang Pencipta, tetapi berhamba pada uang dan materi ciptaannya sendiri. Seorang imam Tuhan juga sering tergoda oleh dua arusan dunia modern ini dan mengkhianati Tuhan yang memanggilnya. Dan bahkan ada juga yang tidak setia lagi pada panggilannya. Banyak umat kita mengalami krisis iman karena sikapnya yang apatis terhadap gereja dan kurang terbuka terhadap para pemimpin agamanya. Banyak umat yang sering tidak masuk misa dan tidak terlibat dalam kegiatan sosial dan rohani di lingkungan KUB dan parokinya. Tidak memberi dukungan bagi pembangunan fisik di parokinya. Banyak duda dan janda serta anak yatim, piatu, kurang mendapat perhatian sentuhan kasih Tuhan dari umat di parokinya. Banyak pasangan suami istri cerai dan dibiarkan merana bertahun-tahun tak diurus oleh gereja. Tak bisa menerima komuni kudus. Status anak terkatung-katung karena namanya tidak bisa masuk di daftar buku kartu keluarga. Banyak yang tidak bisa menyelesaikan masalah perkawinannya di gereja dan terpaksa harus pindah agama, meninggalkan iman Katoliknya. Sementara di tiap paroki terus saja ada berkat nikah bernambah jumlah yang akan gagal membangun rumah tangga. Saya sebenarnya mau beritahu Bapak Uskup untuk sementara jangan tundangan berkat dulu, biar saja mereka kawin. Lepas saja, karena nanti akan banyak yang cerai. Banyak suami atau istri yang meninggalkan keluarganya dan merantau bertahun-tahun dan enjoy life di luar daerah lain. Membiarkan pasangannya dan anak-anak merintih kesusahan di timur. Mereka yang telah meninggal tak boleh meninggalkan pasangannya dengan alasan apapun. Mohon para pastor paroki, sebelum berkat nikah tegaskan kepada pasangan baru, sesudah menikah tidak lagi berangkat ke tempat lain. Hidup mati tinggal di timur. Uang ada di timur. Banyak orang muda meninggalkan bapaknya dan yang tua dan duda atau mamanya yang tua dan janda. Duda dan janda merana di timur, sementara anaknya ada di luar negeri atau daerah lain di Indonesia. Ini terjadi karena terjadi pembiaran terhadap perdagangan manusia atau human trafficking. Banyak tenaga pekerja migran yang pulang dalam peti mayat. 5 tahun terakhir yang menerima peti mayat untuk Nusa Tenggara Timur paling banyak adalah Sobat Terka,
Kabupaten Malaka, 88 mayat lebih tiap bulan masuk di Malaka. Disusul Kabupaten Ende, dan jangan lupa daerah yang tengah sengsara adalah TTS. Suka dan duka umat di Timur adalah suka dan duka para imam Tuhan di dua keuskupan Kupang, Atambua atau di NTT umumnya. Banyak umat yang bersikap apatis. Masalah umat adalah juga masalah bagian dari masalah imam, dan solusinya juga melibatkan imam-imam Tuhan. Tuhan Yesus tetap mencintai umatnya dan mengulurkan tangannya untuk memelihara kehidupan mereka. Tuhan bersabda, "Kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit itu." Tuhan menjaga umatnya. Para imam adalah perpanjangan tangan dan kuasa Tuhan untuk pelayanan demi kesejahteraan umatnya. Para pelayan umat dan para imam Tuhan tidak bisa tidur nyenyak di tengah penderitaan umatnya. Amu omega. Saya tambahkan omega ini ada omega 369. 3 omega itu dalam satu tablet, ada dalam Amurobi 369. Melihat ke depan, mungkin baik kita merenungkan sebuah frasa bahasa Latin, Duc in altum, artinya go deeper, bertolak ke tempat yang lebih dalam. Dalam bahasa Amurobi, ha wadome o osela, o ba oin, ba hamutuk hon hau. Kutipan ini dari Injil Lukas 5:4. Waktu itu semalaman murid-murid menghadapi gagal panen ikan, dan mereka loyo dan cemas dan mau pulang saja dalam keadaan mengantuk. Tetapi Yesus bilang, "Ayo, bertolaklah lebih dalam. Duc in altum. Dan tebarkan jalamu." Petrus bersama teman-temannya percaya. Mereka ikut ajakan Tuhan dan terjadilah mukjizat penangkapan ikan. Petrus sujud menyembah Tuhan dan memohon, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku seorang yang berdosa." Para pemimpin, para imam Tuhan sering harus bertolak lebih jauh, melihat lebih teliti dan lebih jauh, lebih dalam, berbuat lebih banyak di tengah situasi yang tak menjanjikan keberhasilan duniawi. Para pemimpin tak boleh kehilangan visi dan terus mendorong sesama untuk terus berjuang mencapai cita-cita yang lebih tinggi. Amurobi, masih ada emas di hadapanmu. Terus saja bertolak lebih dalam, lebih jauh, lebih fokus pada tugas pelayanan seorang imam. Menguduskan, mewartakan, dan memimpin umat. Setia menjadi Tuhan. Terus berdoa, dan merayakan Ekaristi Kudus, serta berbuat kebaikan bagi umatmu. Murah hati. Refleksi ini rupanya terlalu serius. Ada satu pertanyaan. Siapa saja boleh jawab. Kalau kepada Robi pasti langsung gugur. Saya tidak tanya langsung kepada umat saja. Pertanyaannya adalah demikian. Kalau tadi yang tidur sekarang bangun, jawab pertanyaan ini. Mengapa Benlutu itu indah? Siapa? Ini jawaban jitu. Amurobi tidak bisa. Tapi ada dua hal. Karena ada paroki Santo Vincentius dan omega 3. 369. Tapi lebih dari itu, karena sore ini yang hadir di sini, kalau bukan Osela yang paling indah, cobalah tanya yang hadir di sini. Wajah-wajah yang punya hati yang indah,
yang berkorban, yang selalu berdoa, bahkan berkorban mendirikan tenda ini berapa hari sudah siang malam, karena mereka melihat keindahan itu ada di Benlutu, karena kita semua yang datang ini memiliki hati yang indah. Amrobi bukan lagi 25 tahun, tetapi emaslah yang didapat. Melihat kembali ke usia 25 tahun lalu, Amrobi masih ingat Papa Michael Kosat yang selalu setia mendampingi Pater Vincent Leko. Dan saya mengunjungi Pater Vincent Leko di Austria, karena Pater Vincent membawa bapak saya dari Nemuti, Tamat SD, berjalan melewati kali, gunung, bukit. Pater Leko sibuk mengajar agama di Eban, Papa Ambrose Kosat sibuk pacaran. Dan ketemulah Mama Paulina Naben, lahirlah dia berkhotbah ini. Antara Pater Leko, Papa Michael Kosat, ada sesuatu yang indah dalam diri Amrobi Omega 369. Amrobi duk in altum maromak dehan hau adomi o bah hamutukonia maromak, karena Rubi Kosat indah dan berharga di mata Tuhan. Amin.